Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat TV Ramadan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tetap di rumah saja, jangan kemana-mana, jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga sesama lingkungan, dan mudah-mudahan kita terhindar dari yang namanya wabah virus corona. Pada kesempatan kali ini, saya Alawi Misbahul Khair sebagai moderator acara Berlian, dan pada kali ini di program video atau ceramah online yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat TV Ramadan yang ada di rumah. Untuk mengefektifkan waktu, kita berikan kesempatan kepada penceramah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah kita semua masih diberikan amanah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan harapan kita, keinginan kita pada puasa tahun hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan tujuan orang yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala tak lain hanyalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, namun banyak juga orang yang berpuasa tidaklah mendapatkan apa-apa nanti di akhirat kelak kecuali rasa lapar dan rasa haus. Apa saja faktor-faktor yang dapat menghapus nilai puasa sehingga kita hanya mendapatkan rasa lapar dan haus? Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan bahwa dalam ibadah puasa itu ada dua perkara. Satu, ada sesuatu yang membatalkan kepada puasa. Yang kedua, ada sesuatu yang dapat menghilangkan atau menghapus pahala ibadah puasa. Apa yang termasuk perkara yang dapat menghilangkan ibadah puasa? Inilah yang akan saya bahas pada pertemuan hari ini, yaitu 4 perkara yang dapat menghilangkan kepada pahala puasa. Mudah-mudahan kita semua dapat menjauhi 4 perkara ini agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi termasuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amalan atau pekerjaan yang dapat menghilangkan pahala puasa adalah al-ghibah. Ghibah itu adalah membicarakan kejelekan orang lain. Mungkin seperti halnya kita ketahui, ghibah selain dapat menghilangkan pahala ibadah puasa, di akhirat kelak orang yang sering membicarakan kejelekan orang lain itu termasuk orang muflis, orang yang tidak punya apa-apa. Karena apa? Nanti di akhirat orang yang sering membicarakan kejelekan orang lain akan dimintai pertanggungjawabannya, baik hal yang kecil maupun hal yang besar. Juga selain ghibah atau membicarakan kejelekan orang lain dapat menghapus
amaliyah pahala puasa, gibah juga merupakan dosa besar. Bahkan dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, Nabi diperlihatkan oleh malaikat Jibril dengan suatu kaum yang mana kaum tersebut sedang memakan daging saudaranya sendiri. Nabi bertanya, "Man haula'i?" Siapa ya Jibril orang-orang tersebut? Kata Jibril, "Mereka adalah kaummu yang senantiasa membicarakan kejelekan orang lain." Satu adalah ghibah. Yang kedua adalah al-kidbu, berbohong. Yang kedua, menurut Syekh Nawawi, yang dapat menghapus, yang dapat merusak kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-kidbu, yaitu berbohong. Baik berbohong kepada diri sendiri, baik berbohong kepada orang lain, maupun berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dapat merusak kualitas ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di samping orang yang berbohong dapat merusak ibadah puasa, orang berbohong juga termasuk ciri orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berbohong merupakan ciri orang munafik. Ayatul munafiki salasun. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara maka ia dusta. Yang ketiga, menurut Syekh Nawawi, hal-hal yang dapat merusak kualitas ibadah kita, yang dapat merusak pahala ibadah kita, yaitu adalah an-namimah, mengadu domba. Kita selayaknya seorang muslim dilarang untuk mengadu domba kepada orang lain, baik kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada tetangga. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadu domba, yaitu an-namimah. Yang keempat, hal-hal yang dapat merusak kualitas ibadah puasa kita, yaitu adalah al-hijru, al-kalamu al-fawahishu, yaitu berbicara yang jelek, berbicara yang tidak ada manfaatnya. Itulah yang termasuk merusak kepada nilai kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 perkara yang dapat merusak kualitas ibadah kita. Yang pertama adalah al-ghibah, membicarakan orang lain. Yang kedua adalah al-kidbu, berbohong. Yang ketiga adalah an-namimah. Yang keempat adalah al-hijru, berbicara kotor atau berbicara yang tidak ada manfaatnya. Itulah 4 perkara yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan besar manfaat dan harapannya kita semua ketika nanti menjelang di akhir Ramadan, kita termasuk golongan minal a'idina wal faizin, yaitu orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan suci dan orang yang dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah yang dapat kami sampaikan. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada penceramah satu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya buat dirinya, umumnya buat kita semua. Kita lanjut ke penceramah yang kedua, Al-Mukarramah, kepadanya dipersilakan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang soleh dan solehah dimanapun Anda berada, semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu risalatah, amma ba'du. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan awali kutum hari ini dengan memunculkan suatu hikmah. Kata Rasul, khudil hikmata walau min fahmil bahimah. Ambillah suatu hikmah, ambillah pelajaran walaupun itu dari mulut binatang. Kita akan coba munculkan suatu hikmah dari kejadian yang hari ini menimpa kita semua, dari kejadian yang hari ini menimpa saudara-saudara seiman kita di seluruh dunia.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ramadan ini Allah hendak terbiahkan secara real kepada kita. Dengan apa hadirin? Dengan adanya kejadian fenomena pandemi COVID-19. Selalu ada kacamata positif dalam menyikapi setiap takdir yang telah Allah gariskan kepada manusia. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. In dhanna khairan falahu. Tatkala kita berbaik sangka kepada Allah, maka energi positif akan datang menghampiri kita. Sebaliknya, wa in dhanna syarran falahu. Tatkala kita berburuk sangka kepada Allah, maka energi negatif akan datang menghampiri kita. Kita berhusnudzon kepada Allah adanya pandemi COVID-19 ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah, adalah salah satu bentuk sifat rahmaniyah Allah. Allah hendak menggiring kita yang selalu lalai untuk senantiasa taat, untuk senantiasa lebih siap mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan tahun ini. Allah hendak menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan berangkat pada sebuah kisah yang luar biasa yang diabadikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Imam Tirmizi. Ialah Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Suatu ketika Rasul hendak menuju pada suatu mimbar. Tatkala kakinya melangkah di tangga pertama mimbar itu, Rasul angkatkan tangannya seraya berkata amin. Ketika kakinya melangkahkan ke tangga kedua, anak tangga kedua mimbar itu, kembali Rasul angkatkan tangannya seraya berkata amin. Begitupun dengan anak tangga ketiga, Rasul kembali angkatkan tangannya seraya berkata amin. Hadirin, 3 kali amin terlontar dari lisan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Spontan sahabat kaget, sahabat terheran-heran. Makanya ketika Rasul turun dari mimbar, sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kami mendapati engkau menyebutkan amin 3 kali, padahal itu tidak lazim engkau lakukan sebelumnya. Apakah yang dimaksud gerangan? Apa yang hendak Allah berpelajarkan kepada kita semua?" Rasul tersenyum hadirin. Kejadian ini kata Rasul bukan tanpa sebab. Tadi atani Jibril. Jibril turun dari langit menghampiriku, Jibril mendatangiku, Jibril menjadi tamuku. Seraya Jibril berkata kepadaku, "Ya Muhammad, aminkan 3 doaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadirin, kita ketahui bersama, malaikat Jibril adalah pemimpin malaikat. Malaikat adalah makhluk yang selamanya taat, tidak pernah maksiat, berdoa kepada Allah dan doanya diaminkan oleh Rasul, oleh manusia termulia, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanallah. Apa isi doa malaikat Jibril? Yang pertama, kata malaikat Jibril berdoa kepada Allah, celakalah bagi mereka, bagi orang-orang yang mendapati Ramadan tapi mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita definisikan setiap kebaikan ibadah adalah perlombaan, seperti dalam Quran surah kedua ayat 148, walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Maka bagaimana dengan Ramadan yang di dalamnya berisi variasi-variasi ibadah, berisi banyak ladang perlombaan, banyak ladang ibadah yang mana kita bisa mendapatkan, kita bisa panen ibadah di dalamnya.
Tapi celaka bagi mereka yang Allah berikan kesempatan, Allah berikan nikmat panjang umur, Allah berikan kesempatan sehat walafiat, sehingga mereka mendapatkan Ramadan, tapi mereka biarkan Ramadan berlalu begitu saja. Mereka biarkan hari-hari Ramadan kosong begitu saja. Mereka tidak isi Ramadan dengan salat tarawih, mereka tidak isi Ramadan dengan zakat, infak, puasa dan sebagainya. Maka kata Jibril, celakalah golongan orang-orang yang seperti itu. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa, celakalah bagi mereka yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, tapi keberadaannya tidak menjadikannya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul seraya mengangkat tangan, amin. Ini seringkali keliru. Orang-orang berlomba-lomba mencari surga yang jauh. Orang-orang pergi haji, infak, sedekah dan lain sebagainya, tapi mereka melupakan surga yang dekat, surga yang telah Allah titipkan di masing-masing yang namanya anak, yaitu kedua orang tua. Hadirin, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua ini Al-Quran menginformasikan selalu bebarengan, tidak pernah terpisah dengan perintah ibadah. Kata Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Semoga kita senantiasa bisa menjadikan keberadaan kedua orang tua kita di dunia ini sebagai lahan untuk beribadah, lahan untuk berbuat baik, bisa menjadikan keberadaan mereka sebagai wasilah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai wasilah kelak kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata malaikat Jibril, celakalah bagi mereka yang mendapati disebutkan namamu wahai Muhammad, tapi mereka tidak berselawat atasmu. Hadirin, banyak cara untuk mendekat kepada Allah. Ada orang yang mendekat kepada Allah dengan Al-Quran. Ada orang yang mendekat kepada Allah dengan ibadah. Ada orang yang mendekat kepada Allah dengan ilmu. Ada orang yang mendekat kepada Allah dengan salawat. Salawat ini mulia. Bahkan Allah saja bersalawat kepada Rasul, malaikat bersalawat kepada Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita sebagai umat akhir zaman, umat baginda Rasul, perbanyaklah salawat. Harapan besar kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang kelak mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 3 doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh nabi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan, kekeliruan, kekurangan mutlak dari kefakiran ilmu saya sendiri, benarnya mutlak ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kelancaran, diberikan kekuatan untuk senantiasa mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan ini dengan amal soleh, dengan ibadah, dengan taat berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penceramah yang kedua, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan dari kedua penceramah mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat kita dan bisa mengimplementasikan apa yang telah dibicarakannya. Tapi jangan lihat orangnya. Unzur maqala wala tangzur maqala. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon undur diri. Saya Alawin Ispaul Khair. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان